penyampaian informasi seputar ANBK yang akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Sigit Untoro selaku Kepala SMP Budi Mulia. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian teknik pelaksanaan ANBK yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia dari ANBK. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Sugianto Limbong. Dilanjutkan dengan penyampaian tata tertib beserta dengan protokol kesehatan selama pelaksanaan ANBK berlangsung. Nanti akan disampaikan oleh Ketua Tim Satgas COVID SMP Budi Mulia yang akan disampaikan oleh Bapak Septian. Kemudian dilanjutkan dengan acara tanya jawab. Lalu seluruh rangkaian acara kita akan ditutup dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Yudo Iriantoko. Untuk mempersingkat waktu supaya acara kita nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala, kita akan awali dulu acara kita dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Ibu Dewi. Kepada Ibu Dewi, kami persilahkan Ibu. Terima kasih Ibu Ningrum. Mari Pak Sigit, Bapak Ibu, dan anak-anak, kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa. Akan saya pimpin dengan cara Katolik. Bagi yang tidak beragama Katolik atau Kristiani, mohon berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita awali dengan tanda kebenaran Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Baik dan Makasih, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang boleh kami terima pada sore hari ini, atau pada malam hari ini, pada pertemuan dengan orang tua dan siswa, di mana akan membahas mengenai persiapan ANBK di bulan Oktober nanti ya Tuhan. Kami mohon pendampingan-Mu, terang Roh Kudus-Mu, agar dalam sosialisasi ANBK pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir, bisa terlaksana dengan baik, dan pada akhirnya, pada pelaksanaan ANBK nanti, anak-anak dan Bapak Ibu Guru bisa mengerjakan soal ANBK dengan baik dan lancar tanpa kendala apapun juga. Doa yang jauh dari sempurna ini akan kami satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Dewi yang sudah mengawali acara kita hari ini dengan doa. Semoga apa yang kita doakan diterima dan didengarkan oleh Tuhan untuk kebaikan kita bersama. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya adalah penyampaian informasi kata pengantar dari Bapak Kepala Sekolah sehubungan dengan ANBK. Yang walaupun sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah diinformasikan melalui wali kelas masing-masing tentang seputar ANBK ini, tapi kami pihak sekolah akan menguatkan menyampaikan informasi supaya mempunyai persepsi yang sama tentang apa itu ANBK dan pelaksananya seperti apa. Untuk itu kepada Bapak Yohanes Sigit Untoro kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih kepada Ibu Ningrum selaku pembawa acara yang sudah memberikan waktu kepada saya. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Pelaksanaan ANBK SMP Budi Mulia tahun 2021. Yang saya hormati orang tua dari peserta didik kami kelas 8 yang ditunjuk oleh dinas mewakili sekolah SMP Budi Mulia untuk mengikuti ANBK. Dan yang terkasih mungkin ada anak-anak kami kelas 8 yang menjadi wakil sekolah SMP Budi Mulia mengikuti ANBK. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya, kehadirannya, meluangkan waktu di malam hari ini untuk bisa bersama-sama dengan kami untuk bagaimana kita mensukseskan program pemerintah tentang asesmen nasional berbasis komputer. Ibu Bapak, tentu Ibu Bapak sudah pernah
mendengarkan entah di berita ataupun melalui media dan sebagainya tentang ANBK gitu ya. Dan kenapa ini di kelas 8? Kalau dulu kan namanya UN, ujian nasional, itu yang mengikuti adalah kelas 9. Itu untuk menentukan nilai masing-masing ya. Kalau ANBK di sini adalah ini untuk mengukur parameter pembelajaran di sekolah kita. Itu ya. Ini Ibu Bapak dan anak-anak harus pahami. Dan kenapa anak-anak yang menjadi wakil? Misalnya ada Angelin, ada Bianca, Kristi, Juan, Benson, dan sebagainya. Itu bukan sekolah yang menentukan. Sekali lagi, ya bukan kita yang menentukan. Itu ditentukan oleh dinas. Karena anak-anak ini semua yang bersekolah di SMP Budi Mulia itu tercatat di Dapodik kita. Jadi mereka yang menentukan 45 siswa plus 5 cadangan yang nanti mewakili sekolah Budi Mulia. Jadi sebenarnya itu salah satu rasa syukur bagi anak-anak bisa mewakili sekolah kita. Ya, untuk apa? Untuk mengukur bagaimana parameter atau mengukur pembelajaran yang ada, pemahaman yang ada di sekolah kita. Maka di sini yang dipilih adalah kelas 8. Ibu, Bapak, dan anak-anak, ini tidak menentukan nilai masing-masing siswa, sekali lagi. Ya, tidak menentukan nilai masing-masing siswa. Tetapi anak-anak menjadi sampling, ya, menjadi perwakilan, ya, nanti untuk mengerjakan soal-soal yang ada, ya, berkaitan dengan AKM, ya, asesmen kompetensi minimal kita, ya. Jadi ya, segala sesuatu yang kami mohon adalah nanti dukungan dari orang tua, ya, berkaitan dengan kegiatan ini. Saya mohon sekali untuk Ibu Bapak bisa memberikan support kepada anak-anak dan juga terutama kepada sekolah, bahwa putra-putri Ibu Bapak itu ya nanti adalah mencerminkan gambaran pendidikan di SMP Budi Mulia ini. Walaupun dalam situasi seperti ini adalah program nasional, Ibu Bapak. Jadi bukan hanya DKI saja, seluruh Indonesia. Ya, kebetulan yang sudah dilaksanakan di tingkat SMK dan SMA itu berjalan dengan lancar. Ya, mungkin Ibu Bapak mendengarkan berita-berita hoax yang ada klaster ini dan itu. Setelah ditelusuri dan sudah banyak sekali penelitian dan juga sudah di cross check, ternyata itu tidak ada. Ya, kita tetap waspada. Kita tetap waspada dan berjaga-jaga tentunya. Proteksi tetap. Tetapi saya mohon untuk kekhawatiran yang berlebihan kita bisa hindari ataupun kita bisa lihat situasi yang nyata ada di lapangan. Kami pasti akan menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Nanti akan disampaikan oleh tim kami. Makanya kami mohon doa kerelaannya untuk putra-putri ini menjadi wakil dari sekolah SMP Budi Mulia ini. Dan untuk anak-anak, semangat dalam mengerjakan, tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Yang saya mohon adalah ketekunan nanti dalam membaca soal yang di situ. Ini adalah berkaitan dengan pemahaman. Ya, mohon anak-anak bisa nanti membaca, mungkin co-host bisa bantu, unmute, sehingga ya tetap mengerjakan dengan kehati-hatian. Ya, ini tidak berpengaruh pada anak-anak. Ya, sekali lagi, semangat, kita berdoa semoga pelaksanaan ANBK ini berjalan dengan lancar. Mohon dukungan dari Ibu Bapak semua nanti ya untuk kelancaran, menghantarkan, menjemput, ya nanti akan kami informasikan tata caranya seperti apa, sehingga protokol kesehatan benar-benar kita lakukan dan kita berdoa semoga tidak ada halangan suatu apapun. Terima kasih juga untuk para panitia yang sudah menyiapkan dengan baik, sudah berbulan-bulan untuk menyiapkan ini. Kita berharap semoga pelaksanaan ANBK SMP Budi Mulia tahun 2021 berjalan dengan
baik dan lancar. Tuhan memberkati usaha dan doa kita. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Ningrum selaku pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Sigit yang sudah menyampaikan informasi seputar ANBK. Jadi Bapak Ibu, putra-putri kita ini adalah putra-putri yang terpilih untuk mewakili SMP Budi Mulia dalam mengikuti ANBK. Jadi bukan kami pihak sekolah yang menentukan bahwa si ini, si anu, si itu yang harus mengikuti, bukan, tapi langsung turun dari dinas bahwa peserta dari SMP Budi Mulia adalah sekian siswa ini. Untuk itu, Bapak Ibu, kami mohon dukungannya bagi putra-putri yang ternyata keluar namanya untuk mewakili SMP Budi Mulia. Justru ini adalah suatu kesempatan ya, kesempatan yang tidak bisa diperoleh oleh teman-teman yang lain. Kesempatan dari putra-putri untuk mewakili SMP Budi Mulia menjadi apa ya? Tolak ukur, mengukur parameter pembelajaran yang ada di SMP Budi Mulia itu seperti apa ya. Dan saya menegaskan juga tadi yang disampaikan oleh Pak Sigit bahwa ini tidak menentukan nilai dari masing-masing siswa. Karena yang akan diukur adalah parameter pembelajaran kita di SMP Budi Mulia yang diwakili oleh putra-putri kita. Jadi mohon dukungannya Bapak Ibu untuk mensupport, mengizinkan putra-putrinya untuk mengikuti nanti pelaksanaan ANBK di bulan Oktober nanti. Nah, untuk teknik pelaksanaannya sebentar akan disampaikan oleh Bapak Sugianto Limbong selaku Ketua Panitia dari ANBK SMP Budi Mulia. Untuk itu kepada Bapak Sugianto kami persilahkan Pak. Terima kasih Ibu Ningrum atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik, yang saya hormati Bapak Sigit selaku penanggung jawab selaku Kepala Sekolah SMP Budi Mulia, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan juga para karyawan yang ada di SMP Budi Mulia yang hadir dalam virtual ini, dan juga yang saya sangat hormati para orang tua siswa yang menjadi perwakilan peserta Asesmen Nasional tahun 2021 di SMP Budi Mulia. Puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan atas segala kebaikan, segala berkat-Nya kita Bapak Ibu masih bisa bersilaturahmi di virtual ini, membicarakan suatu event yang bersejarah ya. Saya mengatakan bersejarah di dunia pendidikan, karena memang ini adalah yang pertama nantinya di dunia pendidikan, yaitu dalam hal penilaian secara nasional, asesmen nasional. Pertama kali Menteri kita, Menteri Pendidikan dilantik, beliau meluncurkan suatu konsep kurikulum ataupun dunia pendidikan yang menurut saya itu adalah suatu dunia baru ya, era baru dalam pendidikan yang disebut dengan Merdeka Belajar. Beliau menerbitkan episode-episode itu dalam sistem Merdeka Belajar itu sampai 8 episode. Episode yang pertama itu diluncurkan Mas Menteri, Mas Nadiem, itu pada tanggal 11 Desember 2019. Dan itu merupakan, sekali lagi saya katakan, sejarah dalam pendidikan kita, bahwa beliau dengan beraninya mengganti ujian nasional dan mengganti dengan yang namanya asesmen nasional. Dan asesmen nasional akan pertama kali dilaksanakan Bapak Ibu pada tahun ini, tahun 2021. Dan yang menurut saya suatu kebanggaan bagi saya, seandainya saya seorang siswa, saya adalah orang yang pertama menghadapi AN. Itu menurut saya kalau saya seorang siswa. Karena memang Bapak Ibu, ada beberapa perbedaan antara UN dengan AN. Nanti akan saya jelaskan beberapa di mana perbedaannya. ANBK Bapak Ibu pada tahun ini dilaksanakan pada kelas 8 di jenjang SMP. Kalau di SD itu kelas 5, sedangkan di SMA kelas 11. Kenapa di pertengahan dibuat asesmen ini? Kenapa nggak di akhir? Kenapa nggak di awal? Bapak Ibu, Mas Menteri punya kebijakan bahwa asesmen nasional bukan menilai anak-anak, tetapi menilai sekolah, menilai satuan pendidikan. Jadi kenapa di tengah-tengah, Bapak Ibu, dilakukan di tengah-tengah, sekiranya ada nanti evaluasi ataupun hasil asesmen ini nanti dari Kemendikbud akan dikirimkan lagi ke sekolah
sehingga sekolah menerima hasil daripada asesmen ini, pada tahun berikutnya akan dilakukan evaluasi ataupun perbaikan dari capaian asesmen yang ataupun capaian pembelajaran yang sudah diterima anak kita selama pertengahan di jenjang itu. Misalnya SMP 3 tahun, maka di pertengahan kelas 8 mereka menerima 1,5 tahun, katakan 1,5 tahun, mereka menerima perlakuan pendidikan ataupun yang namanya dunia pendidikan di dalam satu satuan pendidikan, katakanlah SMP. Maka nanti hasil yang diterima anak-anak kita ataupun yang diberikan anak-anak kita itu bukan menilai anak-anak kita, tapi menilai satuan pendidikan itu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah takut dengan asesmen nasional. Saya juga mengatakan kepada anak-anak itu, isi going aja, santai aja dengan asesmen nasional. Kamu tidak akan saya buat nilai matematika jelek kalau nanti nilaimu jelek. Tidak ada hubungannya dengan matematika saya. Bapak Ibu sekali lagi, asesmen nasional adalah hanya memetakan kira-kira seperti apa gambaran di satu satuan pendidikan. Dalam hal ini budi mulia yang kita bicarakan Bapak Ibu. Jadi itu alasan kenapa asesmen nasional dibuat di kelas 8. Dan kebetulan anak Bapak Ibu ada di kelas 8 ini. Ya sekali lagi saya mengatakan kepada anak-anak yang namanya ujian jangan pernah merasa beban. Ujian itu adalah tantangan. Mari untuk berkarya, mari untuk berusaha menggapai sesuatu yang lebih baik dengan yang namanya ujian. Ya itu saya selalu menekankan kepada anak-anak ya, karena dengan ujian itu ada berkah dengan yang namanya ujian. Bapak Ibu, saya akan menggambarkan beberapa nanti ujian nasional dengan AN ini. Kalau dulu orang tua pasti ketar-ketir dengan namanya ujian nasional. Karena kalau anaknya tidak lulus ujian nasional, katakanlah matematikanya jelek, ya orang tua pasti jantungan, anak saya lulus enggak ya gitu. Itu perbedaannya. Kalau UN itu hanya mengukur tingkat kognisi, tingkat berpikir anak, tingkat pemahaman anak, tingkat pengetahuan anak saja, tanpa yang lain-lain. Sedangkan kalau asesmen nasional Bapak Ibu, selain kognisi, mereka juga menilai unsur yang lain. Contoh, kenapa anak saya itu punya kemampuan rendah di SMP Budi Mulia? Apa yang diterima anak saya? Bagaimana si Sugi itu mengajar sehingga matematikanya itu jelek banget gitu loh. Bapak Ibu, jadi asesmen nasional itu menilai bukan hanya kognisi, tetapi lingkungan belajarnya, terus sarana dan prasarana yang ada di sekolahnya, terus nilai-nilai apa yang ditanamkan di Budi Mulia, itu nanti yang dipetakan, itu nanti yang diisi oleh anak-anak kita. Maka kemarin ketika kita simulasi kepada anak-anak kita, anak-anak jangan pernah beban. Isikan, sampaikan apa yang kamu terima di Budi Mulia. Survei yang ada, jawab aja padanya. Jangan kamu kurangi, jangan kamu tambahi. Begitu Bapak Ibu nanti kira-kira gambaran yang akan dihadapi anak kita dalam asesmen nasional. Kurang lebih Bapak Ibu saya akan membagikan suatu materi dari saya. Pak Septi, saya izin untuk berbagi layar. Oke, silakan Pak Sugi. Bisa kan langsung untuk share screen? Mudah-mudahan sudah tampil Bapak Ibu di layar masing-masing. Di layar saya yang kedua sudah tampil. Bapak Ibu, asesmen nasional ini seperti saya katakan tadi agak sedikit berbeda dengan yang namanya ujian nasional. Yang dinilai Bapak Ibu dalam asesmen nasional ini ada 3. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum. Ini berkaitan dengan tingkat kemampuan anak dalam berpikir. Dalam hal ini kognisi Bapak Ibu. Jadi nanti yang diukur di sini adalah kemampuan literasi membaca dan numerasi. Apa itu literasi Bapak Ibu? Mungkin kalau sekarang ini anak-anak ya disuruh membaca cerpen itu pasti bosan. Disuruh membaca berita pasti nggak mau. Maunya yang instan aja. Bapak Ibu nanti dalam asesmen ini anak-anak disuguhkan suatu teks ataupun informasi. Ya, boleh teks fiksi dalam bahasa teks fiksi, kalau informasi mungkin seputar dunia yang real ya. Dan numerasi, Bapak Ibu, numerasi ini berkaitan dengan kemampuan anak-anak bermatematika. Kemampuan anak menggunakan matematika itu dalam kehidupannya. Numerasi, Bapak Ibu nanti. Ini berkaitan dengan aspek kognisi pada anak-anak kita. Yang kedua adalah survei karakter. Bapak Ibu di Budi Mulia. Survei karakter.
Pak Sugi, bisa dibuka mic-nya? Tadi saya matikan dulu karena ada suara dari luar yang bocor, Pak Sugi. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu saya ulangi ya. Yang kedua Bapak Ibu mengenai survei karakter, Bapak Ibu di sini nanti yang dihadapi anak-anak kita adalah berupa survei. Nanti kira-kira nilai apa yang ditanamkan budi mulia kepada putra-putri kita. Ya, seperti apa nilainya nanti ditanyakan di beberapa kuesioner ataupun survei dari dinas. Nanti anak-anak menjawab di situ. Dan kemarin pun ketika simulasi kita sudah menyampaikan ke anak-anak, tolong diisikan sesuai dengan apa adanya yang ada di budi mulia. Ini yang kedua Pak Ibu. Yang ketiga adalah yang dihadapi anak kita nanti adalah survei lingkungan belajar. Kira-kira di budi mulia itu apa yang ada? Bagaimana alat-alatnya? Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di budi mulia? Ini nanti disurvei Bapak Ibu. Bagaimana kemampuan guru-guru menggunakan alat-alat itu? Bagaimana kemampuan guru-guru memberdayakan sumber daya ataupun alat-alat yang ada di budi mulia? Bapak Ibu, inilah kira-kira nanti yang disurvei ataupun yang diujikan dalam asesmen nasional. Sehingga antara yang 1, 2, 3, asesmen AKM ini, survei karakter dan survei lingkungan belajar, adalah satu kesatuan Bapak Ibu. Kenapa nilai anak saya rendah? Apa yang ditanamkan? Di sekolah budi mulia apa yang ada fasilitasnya? Itu satu kesatuan Bapak Ibu. Sehingga nanti ketika nanti memperoleh nilai kognisi seperti ini yang rendah, nanti di surveinya dilihat, oh kira-kira seperti ini. Kalau nanti AKM-nya dalam kondisi tinggi, ternyata di budi mulia begini nilainya, begini lingkungan belajarnya, nyaman ternyata, bagus ternyata, baik ternyata. Nah, nanti diberikan grade ataupun penilaian nanti ataupun evaluasi daripada asesmen nasional ini kepada kami pihak sekolah SMP Budi Mulia. Jadi Bapak Ibu, ini nanti yang dihadapi anak-anak kita dalam asesmen nasional. Sekali lagi, bukan hal momok menakutkan, ya. Saya akan menjelaskan sekilas Bapak Ibu mengenai AKM ini karena kebetulan adalah asesmen kompetensi minimum ini, AKM ini adalah berfokus kepada anak-anak. Kalau nanti untuk yang dua ini, survei karakter ini ya, ini nanti anak-anak yang dua ya. Kalau survei lingkungan belajar nanti untuk guru-guru dan juga untuk seluruh warga warga sekolah selain anak-anak. Jadi nanti untuk yang anak-anak itu adalah fokusnya kepada ini, AKM, survei karakter. Memang nanti dinilai, tapi ini lebih ke fokus kepada nanti guru dan karyawannya. Jadi Bapak Ibu, asesmen kompetensi minimum itu adalah penilaian mendasar. Penilaian mendasar kepada anak-anak kita tentang bagaimana kapasitas mereka itu, bagaimana kemampuan mereka dalam memberikan hal yang positif ataupun pengaruh yang positif bagi lingkungannya. Kira-kira anak-anak kita dengan adanya perlakuan pendidikan di budi mulia, bisa nggak kira-kira anak-anak itu nanti mampu mempengaruhi hal yang positif di dunianya, di masyarakatnya? Bisa bertahan nggak gitu loh. Kira-kira seperti ini kira-kira Bapak Ibu yang ada di AKM ini. Mampu nggak anak-anak dengan kemampuannya kognisnya itu untuk bisa menerjemahkan, untuk bisa menafsirkan, untuk bisa menghadapi lingkungan-lingkungan yang sekarang ini serba-serba apa ya? Kalaupun anak-anak kita membaca media sosial, Bapak Ibu, kalau anak-anak tidak mampu mengontrol emosi, bahaya Bapak Ibu. Ya, sekarang ini di dunia maya itu, sosial media itu banyak hal-hal negatif. Mungkin juga kalau corona sekarang ini, COVID sekarang ini, anak-anak itu makin pusing. Bisa saya mengatakan kalau saya mengatakan tingkat stresnya itu makin tinggi Bapak Ibu. Karena mereka hanya diperhadapkan mungkin dengan kamar ukuran 3x4, depan belakang, dan juga internet, dan juga mungkin HP, sekolah, Bapak Ibu, mereka juga stres. Ya. Jadi itu akan mempengaruhi juga nanti Bapak Ibu ya. Jadi nanti di AKM ini yang dinilai adalah ada dua hal Bapak Ibu. Saya sampaikan yang pertama ini. Literasi membaca Bapak Ibu, ini nanti kemampuan anak-anak kita akan diuji di sini. Kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan bentuk-bentuk teks tertulis yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya ketika anak-anak mendapatkan suatu berita, suatu informasi, anak-anak bisa nggak menerjemahkan itu, bisa nggak mengevaluasi, bahkan bisa nggak mengartikan gitu loh, memaknai bahasa itu, memaknai informasi itu kemampuan literasi. Jangan-jangan ketika mereka mendapatkan informasi, mereka langsung ikut-ikutan perang-perangan gitu loh. Ya, itu Bapak Ibu kemampuan literasi di sini. Ya, nanti diajari di sini di anak-anak. Bapak Ibu guru juga kami sudah menekankan Bapak Ibu dalam pembelajarannya jangan hanya serta-merta mengharapkan nilai ataupun mengejar nilai pada anak kita. Tapi uji mereka, ajar mereka, asah mereka untuk menggunakan kemampuan mereka menggunakan ilmunya dalam dunia kehidupannya. Itu Bapak Ibu di sini kemampuan literasi membaca.
perlu kami informasikan bahwa ada ataupun salah persepsi dari dunia yang tidak mengerti ini Bapak Ibu. Literasi membaca itu erat diidentikan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Bapak Ibu, tidak. Literasi membaca bukanlah milik pelajaran bahasa Indonesia. IPA juga nanti ada literasi membaca, matematika juga ada, agama juga ada, PPKN juga ada. Jadi literasi membaca maknanya itu adalah memaknai teks itu, memaknai informasi itu. Itulah yang disebut dengan literasi membaca. Yang kedua Bapak Ibu adalah numerasi. Ini kalau numerasi ini ya kemampuan menggunakan konsep matematika itu ya. Matematika itu bukan cuma angka Bapak Ibu. Pola berpikir, prosedur ataupun fakta, mengambil kesimpulan itu matematika. Ya, bukan hanya matematika. Pengalaman saya di kelas 7 sekarang Bapak Ibu, anak-anak itu hanya bagaimana cara menghitung. Kalau hanya menghitung, saya menyampaikan kepada anak-anak kita Bapak Ibu, kalau hanya menghitung Anda akan saya berikan kalkulator. Selesai. Kalau hanya menghitung Bapak Ibu. Ya, sekarang lagi teknologi makin maju. Kalkulator yang digunakan para tengkulak di pasar itu nggak ada apa-apanya. Ada kalkulator lebih lagi. Semua soal matematika, semua soal fisika ada jawabannya di kalkulator itu. Kalau saya sampaikan kepada anak-anak, beberapa kelas saya sudah menyampaikan, tapi anak-anak bukan ini tujuan kita. Kemampuan Anda sekarang ini perlu berubah. Bukan hanya menghitung, bukan hanya mencapai nilai yang katakanlah nilai 100 matematika, tapi kemampuan Anda itu Anda mampu nggak dengan matematika itu untuk hidup gitu loh. Mampu nggak? Beda orang berpikir matematika dengan yang tidak berpikir matematika Bapak Ibu. Ya, jadi ini kira-kira yang diukur dalam asesmen kompetensi minimum Bapak Ibu. Ada 2, literasi membaca dan numerasi. Ini sekilas mengenai AKM yang ada nanti di asesmen nasional. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana teknis pelaksanaannya nanti untuk AN tahun ini? Di sini Bapak Ibu, seperti yang dikatakan Pak Sigit tadi, putra-putri Bapak Ibu ikut ataupun menjadi peserta AN tahun ini bukanlah ada campur tangan daripada pihak sekolah. Semua peserta didik kami itu Bapak Ibu sinkron dengan data yang ada di Dinas Pendidikan. Oleh karena itu mereka mengambil secara acak sebagai responden untuk peserta AN di SMP Budi Mulia. Bahkan data yang kami pun yang kemarin ketika mencari data sementara itu ada anak yang sudah keluar pun ikut Bapak Ibu. Ya akhirnya kami usulkan itu tidak ada lagi, akhirnya dibersihkan lagi menjadi data yang terbaru Bapak Ibu. Artinya bukan kami campur tangan, kami tidak pernah intervensi itu Bapak Ibu, jadi jangan pernah berpikir bahwa kenapa anak saya yang dipilih, enggak Bapak Ibu. Ya ini adalah murni adalah yang memilih adalah dari Dinas Pendidikannya. Ya, ini Bapak Ibu, untuk SD dia nanti 30 siswa, kalau SMP adalah 45 siswa, plus kami mencadangkan 5 siswa. Ya, diberikan sini nanti cadangan 5 siswa. Ini Bapak Ibu, kemudian nanti tes dan kuesioner murid diadministrasikan menggunakan komputer. Makanya disebut ANBK karena Asesmen Nasional Berbasis Komputer, Bapak Ibu ya. Jadi nanti dinilai ataupun lamannya ataupun media pengumpulan data menggunakan komputer. Selain siswa Bapak Ibu, guru juga menjadi responden. Tapi dalam hal ini pengisian nanti kuesioner yang diberikan kepada kami tidak akan menerima AKM. Kami hanya nanti berupa kuesioner, itu nanti dilakukan secara daring dan tanpa pengawasan Bapak Ibu. Tapi kalau untuk anak-anak, AN anak-anak ini ada pengawasannya, bahkan nanti menggunakan pengawas silang di sekolah kita Bapak Ibu ya. Itu pun tentunya sesuai dengan protokol kesehatan. Kemarin berbincang-bincang kepada pihak kementerian yang membawahi menyampaikan informasi kepada beberapa sekolah. Pertanyaan begini, Pak, bagaimana setelah kami sosialisasikan, ini orang tua tidak setuju, Pak. Bapak Ibu, kami hanya ditugaskan untuk mensosialisasikan. Kami tidak pernah memaksa. Bapak Ibu ya. Jadi untuk anak-anak kita tidak pernah dipaksa. Nanti bagaimana tindakan dari kementerian? Bapak Ibu, sekali lagi kami lagi-lagi dijawab, Bapak Ibu pihak sekolah satuan pendidikan hanya mensosialisasikan kepada orang tua. Perkara mereka mengizinkan atau tidak mengizinkan, Bapak Ibu itu urusan dari Dinas Pendidikan, bukan kita, bukan sekolah. Oleh karena itu besar harapan kami Bapak Ibu,
sekali lagi yang menjadi peserta AN ini, kalau saya mengatakan adalah satu anugerah, satu berkah ya, karena beda. Saya diberikan kesempatan untuk menghadapi suatu asesmen yang benar-benar berbeda. Tidak ada hubungannya kalau jelek ataupun baik nilainya, Bapak Ibu ya. Oke, ini dia Bapak Ibu. Kemudian guru sekali lagi, guru juga menjadi responden dan bahkan kepala sekolah pun menjadi responden. Ya, dalam hal ini Pak Sigit juga nanti sebagai responden Bapak Ibu di sini, bukan cuma gurunya. Nanti beda mungkin surveinya kepada guru dengan kepala sekolah, karena beliau nanti yang menjadi penanggung jawab di Budi Mulia, pasti beda surveinya. Ini kira-kira Pak Ibu. Kemudian, oke, ini scheduling ataupun daripada planning yang diberikan oleh kementerian, maka nanti pihak SMP ataupun jenjang SMP itu akan menghadapi asesmen itu pada tanggal 4 sampai dengan 7. SMP Budi Mulia mendapatkan giliran pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 5, 2 hari Bapak Ibu ya. Ini kira-kira yang kuning ini, SMP nanti akan menghadapi asesmen nasional pada tanggal 4 dan tanggal 5 di SMP Budi Mulia. Kemudian Bapak Ibu, karena kita 45 sesuai dengan protokol kesehatan, satu ruangan hanya dibolehkan maksimal 15 peserta didik. Maka 45 berarti ada 3 ruangan. Karena kami hanya memiliki 2 ruangan Bapak Ibu, maka nanti di SMP Budi Mulia rencananya kami akan mengadakan 2 sesi. Jadi hingga pukul 12.50. Karena kami menggunakan 2 ruangan untuk ruang komputernya. Sesi pertama nanti pada pukul 7.30 hingga pukul 9.40. Sesi kedua adalah 10.40 hingga 12.50. Jadi Budi Mulia sekali lagi Bapak Ibu hanya ada 2 sesi. Oke, ini di Bapak Ibu mengenai scheduling ataupun mengenai pembagian waktu sesi yang ada di asesmen nasional di SMP Budi Mulia. Kira-kira Bapak Ibu itu informasi yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan asesmen nasional. Besar harapan kami Bapak Ibu, ya, besar harapan kami tidak lepas tangan terhadap yang namanya kesehatan. Mungkin Bapak Ibu ya ragu atau bagaimana nanti anak kami gitu ya. Kami selalu berusaha untuk menjaga protokol kesehatan di SMP Budi Mulia. Bahkan sampai-sampai Pak Sigit selaku kepala sekolah sudah membentuk Satgas penanganan COVID di SMP Budi Mulia. Itu kegunaannya adalah untuk memastikan bahwa benar-benar Budi Mulia menjaga yang namanya protokol kesehatan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, harapan kami mohon kerjasamanya untuk sebagai responden dari putra-putri kita dalam asesmen nasional di SMP Budi Mulia tahun ini. Kira-kira begini informasi yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Sampai di sini informasi dari saya kembalikan kepada Ibu Ningrum selaku hosting. Terima kasih Bu Ningrum. Baik, terima kasih Pak Sugi, sangat jelas sekali pemaparannya. Jadi Bapak Ibu, tadi disampaikan oleh Bapak Sugi, memang di satuan pendidikan itu ANBK itu disampaikan di pertengahan tingkat ya, makanya untuk SMP 8, SD di kelas 5 dan SMA di kelas 10. Karena tujuannya adalah untuk evaluasi dari satuan pendidikan. Maka ketika di tengah-tengah evaluasinya ada kekurangan atau apa masih bisa diperbaiki di tingkat selanjutnya. Seperti itu harapannya. Dan ini berbeda dengan UN. Tadi Pak Sugi sudah menyampaikan bedanya UN dan AN ya, ANBK, UNBK. Kalau UN itu yang diukur hanya level kognitifnya saja, pengetahuan saja secara ilmunya saja. Sementara kalau AN itu selain kognitif yang diujikan juga karakternya. Jadi ada survei karakter juga di situ Bapak Ibu, di mana di situ disampaikan nilai-nilai yang ditanamkan oleh satuan pendidikan dalam hal ini SMP Budi Mulia kepada peserta didik. Dan juga survei lingkungan belajar. Di sini adalah mengukur kualitas pembelajaran di satuan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Itu kurang lebih tadi yang disampaikan oleh Pak Sugi. Mengingat pentingnya ANBK ini, baik walaupun ini tidak mempengaruhi nilai putra-putri ya Bapak Ibu, tapi paling tidak kan sebagai refleksi ya, evaluasi kami nantinya, maka besar harapan kami untuk putra-putri yang sudah terpilih dari Dinas Pendidikan itu untuk mewakili SMP Budi Mulia, nanti untuk bisa mengikuti pelaksanaan ANBK ini dengan baik. Nah, mungkin karena ini pelaksanaan ANBK itu
dilaksanakan situasi yang ya masih dibilang pandemi ya, mungkin Bapak Ibu peserta didik ada yang khawatir bagaimana nanti tentang protokol kesehatannya, terus tata caranya seperti apa. Nah, nanti akan disampaikan tata tertib pelaksanaan dari ANBK ini, lengkap di situ protokol kesehatannya yang harus diikuti oleh peserta didik. Untuk itu, penyampaian tata tertib dan protokol kesehatan akan disampaikan secara langsung oleh Ketua Tim Satgas COVID SMP Budi Mulia, yaitu Bapak Septian. Kepada Bapak Septian, kami persilahkan, Pak. Ya, terima kasih banyak Ibu Ningrum yang selaku MC pada malam hari ini sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewakili tim Satgas memaparkan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Selamat malam, yang saya hormati Bapak Yohanes Sigit Untoro selaku Kepala SMP Budi Mulia, yang saya hormati Bapak Sugianto Limbong selaku Waka Kurikulum SMP Budi Mulia, yang saya hormati Ibu Katarina Dewi selaku Waka Kesiswaan di SMP Budi Mulia, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Budi Mulia, yang saya hormati seluruh orang tua siswa kelas 8 yang mengikuti putra-putrinya menjadi wakil untuk mengikuti ANBK, dan juga yang terkasih jika ada putra-putri yang pada malam hari ini mengikuti agenda rapat ataupun sosialisasi yang diberikan oleh sekolah. Ibu Ningrum, saya minta izin untuk saya bisa share screen ya, Ibu Ningrum. Ya, silakan, Pak. Terima kasih. Ya, baiklah Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Sebelum nanti saya melanjutkan untuk saya memaparkan untuk segala sesuatu hal yang berkaitan dengan Satgas ataupun protokol kesehatan, kita tadi Bapak Ibu sudah bersama-sama mendengarkan arahan dari Pak Sigit, kita sudah mendengarkan arahan dari Pak Sugi, dan juga Ibu Ningrum pun juga sudah memberikan suatu penguatan buat kita semuanya. Kalau dari saya sendiri Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ke segala sesuatu hal yang berhubungan dengan protokol di sini, mungkin saya pun sedikit bercerita ya, bahwa mungkin kita pun pasti akan selalu mengingat bahwa sesuatu hal yang berkesan itu adalah ketika kita itu sekolah. Waktu kita SD, SMP, ataupun SMA, biasanya kan seperti itu. Kalau sudah ke jenjang kuliah, biasanya kita fokusnya sudah berbeda, gitu kan? Karena memang secara psikologis mungkin sudah lebih dewasa, pemikirannya juga sudah mulai terarah. Tapi ketika kita kembali berpikir bahwa segala sesuatu hal ketika kita sekolah itu rasanya asik, rasanya nyaman, rasanya enak, sama halnya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sugi tadi, semoga akan semakin menambah semangat putra-putri kita yang mengikuti ANBK. Karena tadi juga sudah disampaikan bahwa hanya ada 45 dari sekian ratus peserta didik di SMP Budi Mulia. Bahkan ya tidak setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama seperti ini. Ini kan nanti bakalan menjadi suatu pengalaman, bakalan menjadi suatu cerita yang belum tentu orang lain itu merasakan sensasinya seperti apa, pengerjaannya seperti apa, dan belum tentu nanti di SMA yang sekarang ini kepilih, nanti di SMA kepilih, atau mungkin waktu SMP SD nggak kepilih, SMP nggak kepilih, SMA nggak kepilih, itu kan bahwa hal tersebut sesuatu hal yang boleh dikatakan, oh kok saya nggak kepilih ya, kadang-kadang ada seperti itu. Bahkan ada juga putra-putri yang sebenarnya pengen mengikuti ANBK tetapi ternyata tidak terpilih, karena memang ini adalah wewenang dari dinas, Bapak Ibu. Nah, tadi Pak Sugi juga memaparkan bahwa ANBK ini kan bukan sesuatu hal yang menakutkan, bukan sesuatu hal yang sampai harus gimana-gimana gitu kan. Easy going aja, enak aja untuk pengerjaannya gitu kan. Nah, saya rasa juga Bapak Ibu semuanya sudah memberikan pengarahan kepada putra-putrinya, dan kemarin beberapa hari yang lalu kami dari tim ANBK dan juga dari tim Satgas mencoba untuk istilahnya mendatalah, menculik terlebih dahulu, gitu kan, mencari data. Ternyata ada beberapa yang mungkin tidak diizinkan untuk datang ke sekolah mengikuti ANBK. Gitu kan. Besar harapan kami nanti semoga setelah diberikan arahan oleh Pak Sugi ataupun nanti setelah yang mendapatkan arahan dari tim Satgas, ya mungkin Bapak Ibu yang tadinya mungkin belum mengizinkan, siapa tahu nanti ya karena sudah percaya ataupun seperti apa bisa mengizinkan. Itu sih harapan kami Bapak Ibu. Tetapi kembali lagi bahwa itu menjadi
ya dari Bapak Ibu sendiri, silahkan nanti itu memang sesuatu hal yang menjadi hak dari Bapak Ibu mengizinkan atau tidaknya. Sekolah juga tidak akan memaksakan hal tersebut. Tapi saya rasa juga andaikan tidak diizinkan bukan karena putra-putrinya takut mengikuti ANBK, tetapi karena memang kondisi dan situasi yang sedang terjadi saat ini yang dialami oleh, boleh dikatakan bahwa setiap negara ataupun semua negara juga merasakan hal yang sama, kan pandemi ini kita rasakan bersama-sama, dan mau tidak mau bahwa kita nanti ke depannya ya harus berdampingan seperti ini Bapak Ibu. Dengan COVID ini kan kita lama-kelamaan ya harus berdampingan. Kalau semisal kita tidak bisa hidup berdampingan seperti dengan COVID seperti ini ya mungkin sampai seterusnya nanti akan ada suatu ketakutan, akan ada suatu hal yang boleh dikatakan ketakutan yang berlebihan, itu kan juga pasti akan kita rasakan. Namanya takut, namanya was-was, panik itu manusiawi Bapak Ibu. Saya pun merasakan hal yang sama. Aduh, nanti kalau di sana gimana, kalau di sini gimana, nanti kalau itu kan pasti namanya manusia, wajar lah seperti itu Bapak Ibu. Apalagi dengan berkembangnya teknologi, kita kemana-mana pakai HP, kita bangun tidur yang dibuka HP, kita mau tidur yang dibuka HP, kita di kamar mandi pun juga tidak terlepas dari yang namanya HP. Teknologi yang ada, informasi-informasi yang ada, itu segala sesuatu hal cepat sekali kita mendapatkan informasi, entah itu informasinya benar, entah itu informasinya salah. Ya kadang-kadang kita ya segala sesuatu hal nggak tahu benar atau salahnya, ya yang penting kita percaya, kadang-kadang kan seperti itu. Tetapi kami berharap bahwa ya Bapak Ibu semuanya, kami pasti tahu bahwa Bapak Ibu semuanya sudah bisa memilih dan memilah mana berita yang benar, mana berita yang tidak. Memang karena kondisinya seperti sekarang ini, kadang-kadang ada juga orang-orang yang mungkin memanfaatkan situasi, bukan orang-orang udah pada takut malah ditakut-takutin. Kadang-kadang seperti itu, memang ya manusiawi, memang seperti itu. Tapi ya kita sebagai orang yang beriman, kita juga percaya bahwa yang memberikan suatu kesehatan itu adalah Sang Pemberi hidup Bapak Ibu. Kita kan hanya bisa menjaga, kita hanya bisa merawat, kita hanya bisa mengantisipasi oleh anugerah yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Bahwa kesehatan itu merupakan sesuatu hal yang utama, dan apa yang sudah dipercayakan oleh Bapak Ibu semuanya, bahwa Bapak Ibu semuanya juga sudah percaya dengan sekolah untuk mendidik putra-putrinya bersekolah di SMP Budi Mulia, itu tentunya juga merupakan suatu kepercayaan yang sudah diberikan kepada kami. Begitu juga, andaikan putra-putrinya itu datang ke sekolah, ya kami pun juga akan bertanggung jawab bahwa kesehatan itu kan sekarang sesuatu hal yang sangat-sangat mahal, Bapak Ibu. Kesehatan itu juga sesuatu hal yang utama. Sehingga akan selalu kami prioritaskan bahwa ya ketika itu memang sudah menjadi suatu kepercayaan, ya kami pun sebisa mungkin akan selalu menjaga kepercayaan tersebut yang diberikan oleh Bapak Ibu semuanya. Baiklah Bapak Ibu, ini akan saya tampilkan nanti berkaitan dengan pelaksanaan ANBK yang mewajibkan putra-putrinya itu harus datang ke sekolah, sehingga ya ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan kepada semuanya. Berikut adalah pemaparan dari tim Satgas. Yang pertama berkaitan dengan protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan dan juga wajib diikuti. Karena untuk protokol di sini, ini sesuatu hal yang utama. Setidaknya dengan ini dilaksanakan, dengan ini diikuti, itu pun sudah menjadi, ya paling tidak menjadi suatu hal yang utama untuk kita bisa menjaga itu semuanya. Yang pertama, bahwa ketika putra-putrinya itu datang ke sekolah, wajib menggunakan masker, sekolah juga tetap akan menyediakan Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir nanti andaikan maskernya tiba-tiba pas lagi di toilet atau seperti apa, jatuh atau seperti apa, yang penting menyampaikan kepada Bapak Ibu guru. Jadi sekolah pun juga menyiapkan cukup banyak yang kami persiapkan sehingga nanti cukup untuk putra-putrinya. Dan yang kedua juga tolong andaikan Bapak Ibu mengizinkan putra-putrinya datang ke sekolah, tetap dibekali hand sanitizer. Di sekolah pun juga ada, andaikan nanti pas di sekolah habis mau isi ulang silahkan. Sekolah juga akan memberikan, ya karena itu memang menjadi protokol yang utama, sehingga ya wajib kami berikan. Yang ketiga, siswa membawa handuk kecil untuk lap tangan. Di sekolah sebenarnya ada tisu juga Bapak Ibu, tetapi kami pun juga akan mengedukasi untuk meminimalisir penggunaan tisu. Dan
untuk beberapa hal yang ada di sini. Ini nanti juga akan kami terapkan andaikan sekolah sudah memperoleh SK untuk tatap muka. Sehingga untuk pelaksanaan ANBK ini, nanti segala sesuatu hal yang berkaitan dengan protokol yang ada di sini akan kami adopsi kembali untuk pelaksanaan PTM terbatas. Setidaknya nanti putra-putri yang sudah datang ke sekolah itu kan sudah tahu nanti, oh iya nanti seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini, protokolnya seperti ini. Setidaknya juga nanti putra-putri yang besok ketika ANBK itu datang sudah memiliki suatu gambaran terlebih dahulu. Yang keempat, di sini siswa tetap wajib membawa tas. Nanti mohon untuk putra-putrinya tetap membawa tas. Andaikan ada yang dari rumah itu menggunakan misalnya jaket atau membawa alat-alat yang lain, itu biar bisa dimasukin ke dalam tas putra-putrinya. Ya, jadi mohon untuk tetap membawa tas, entah boleh membawa tas yang gendong atau mungkin membawa tas yang biasa seperti di Indomaret atau seperti apa, silahkanlah. Itu nanti Bapak Ibu yang mengaturnya. Tetapi wajib untuk membawa tas, sehingga nanti untuk biar barang-barangnya itu lebih steril, lebih aman, itu kan setidaknya dimasukkan ke tas masing-masing. Dan wajib mengikuti peraturan sekolah. Sekolah pasti juga tentunya memiliki peraturan-peraturan tertentu. Ketika datang ke sekolah berarti putra-putrinya harus mengikuti apa yang menjadi peraturan sekolah dan juga wajib mengikuti semua arahan dari Bapak Ibu guru, entah pengawas ataupun panitia ataupun dari tim Satgas sendiri. Ya, jadi minta tolong untuk ini semuanya bisa diikuti. Selanjutnya, orang tua mengantar dan menjemput siswa. Sehingga yang mungkin Bapak Ibu masih merasa was-was kalau semisal putra-putrinya itu berangkat ke sekolah sendiri, biar lebih aman, biar lebih dipastikan. Andaikan nanti putra-putrinya sudah sampai di sekolah, yaitu adalah tanggung jawab kami pasti akan menjaga kepercayaan tersebut. Misalnya kalau nanti was-was, waduh nanti kalau semisal di sekolah ketemu sama teman, ngumpul sama teman, nanti tim dari Satgas akan mobile Bapak Ibu. Sehingga hal-hal tersebut akan kami cegah. Itu tidak kami izinkan nanti ada putra-putrinya yang berkumpul atau nanti ngobrol dan lain sebagainya. Itu akan kami minimalisir. Tim dari tim Satgas nanti akan mobile karena itu memang sudah menjadi tanggung jawab dari tim Satgas. Andaikan ada dari Bapak Ibu yang mengizinkan putra-putrinya datang ke sekolah, tetapi misalnya karena ada harus bekerja atau tidak bisa mengantar putra-putrinya, itu pun juga ya silahkan. Tetapi bahwa itu juga menjadi tanggung jawab dari orang tua. Karena andaikan orang dari pihak sekolah nih misalnya diminta untuk mengantar atau menjemput, ya kami tidak bisa Bapak Ibu. Karena ya dengan personil kita yang terbatas ya kita tidak bisa seperti itu. Takutnya nanti kalau semisal ada yang minta dijemput, orang yang lain minta dijemput, nah nanti tidak bisa seperti itu. Sehingga andaikan ada yang orang tua tidak bisa mengantar ataupun menjemput, yang penting menyampaikan juga ke wali kelas Bapak Ibu. Karena nanti akan berpengaruh dengan kepulangannya juga. Ketika mungkin orang tua belum bisa menjemput dan tidak memberikan informasi ke sekolah ataupun kepada orang tua, nanti anaknya tidak bisa pulang. Karena tidak kami izinkan untuk meninggalkan ruangan ketika sudah selesai pelaksanaan ANBK. Nanti akan saya lanjutkan di slide yang akan saya berikan arahan di slide yang berikutnya. Orang tua tidak diizinkan menunggu di area sekolah, sehingga ketika orang tua datang menjemput, ketika datang mengantar, itu langsung harus drop, langsung harus meninggalkan tempat. Dan ketika putra-putrinya sudah masuk ke area sekolah, tidak boleh menunggu, wajib untuk meninggalkan area sekolah, karena area sekolah juga harus steril. Nanti kami bekerjasama juga dengan bagian keamanan. Sebelum datang ke sekolah, siswa sudah terlebih dahulu sarapan. Ini mohon juga tetap ditekankan kepada putra-putrinya, andaikan ada putra-putrinya yang mungkin selama ini bangunnya agak siang sehingga lupa untuk sarapan, ini paling tidak ya selama 2 hari lah, selama 2 hari disiapkan sarapannya. Andaikan bangunnya terlalu siang ya dibangunin gitu kan, dibangunin sesuai dengan waktunya. Karena takutnya nanti kalau di sekolah itu membawa bekal atau seperti apa makan di sekolah
itu kan lebih baiknya kita menjaga bersama-sama. Meskipun nanti di sekolah pun juga kami akan memberikan roti dan juga untuk memberikan susu. Andaikan memang pas ternyata setelah pelaksanaan ANBK ataupun sebelumnya pas lagi lapar-laparnya misalnya seperti itu, ya kami nanti akan mencari cara sehingga biar putra-putrinya bisa makan ataupun minum roti tersebut, minum susunya ataupun makan rotinya di tempat yang aman sehingga nanti kondisinya juga lebih steril. Dan siswa juga wajib membawa air minum, air minum, dan tidak diizinkan dengan air minum kemasan botol. Itu yang tidak kami izinkan karena sudah lama kami membuat suatu ketentuan tidak diizinkan membawa botol minum plastik. Ya, sehingga silakan nanti putra-putrinya dibawakan bekal botol juga air minumnya. Meskipun di sekolah itu juga disiapkan air minum, tetapi kan dengan dispenser itu kan pasti nanti ya ada yang bergantian tangan. Nah, itu yang akan kita minimalisir juga sehingga dibawakan air minum karena nanti selama pelaksanaan ANBK itu kan juga nanti pasti putra-putrinya akan haus Bapak Ibu. Kalau semisal kita pun haus, otomatis konsentrasinya juga nanti akan berkurang. Ya. Dan setelah selesai mengikuti ANBK, setiap siswa wajib langsung pulang ke rumah masing-masing. Nah, sehingga ini nanti seperti yang sudah saya sampaikan, kami berkoordinasi dengan bagian keamanan, memastikan bahwa siswa tersebut sudah dijemput oleh orang tua yang bersangkutan. Nah, ini untuk alur siswa selama pelaksanaan ANBK. Nah, jadi nanti kedatangan siswa seperti yang sudah saya tampilkan di layar Bapak Ibu masing-masing. Siswa dalam keadaan sehat. Jadi ini yang menjadi kunci yang paling utama Bapak Ibu. Entah ANBK ataupun nanti ketika pelaksanaan PTM terbatas, yang menjadi kunci utama adalah keadaan sehat. Jadi kalau memang pas lagi keadaannya sakit, ya tidak usah dipaksakan. Atau mungkin misalnya lagi kurang sehat, kurang enak badan, itu yang penting memberikan informasi ke sekolah. Ya. Diantar oleh orang tua sampai di gerbang depan, sehingga gerbang paling depan, setelah gerbang paling depan langsung putra-putrinya nanti andaikan diantar itu langsung turun, akan disambut oleh bapak keamanan ataupun security yang berjaga. Nah, orang tua meninggalkan area sekolah, setelah itu putra-putrinya meskipun tangannya bersih ya tetap wajib untuk mencuci tangan, setelah itu akan dicek suhu oleh bapak satpamnya. Bapak keamanan akan mengecek suhu. Ini baik nanti siswa yang dapat jadwal di sesi yang pertama ataupun di sesi yang kedua. Nah, terus yang kedua, siswa menuju gerbang SMP, menuju gedung SMP melalui gerbang tengah, baik sesi 1 ataupun sesi 2. Kami laksanakan seperti ini karena nanti ketika PTM juga pelaksanaannya seperti ini Bapak Ibu, sehingga tidak kami izinkan orang tua mengantar sampai di dalam. Ya, masker wajib selalu dipakai dimanapun. Jadi tidak boleh sampai masker ini terlepas. Berjalan dengan tetap menjaga jarak aman minimal 2 meter. Sehingga nanti ini kami juga akan tetap mengawasi, kami pun juga nanti tetap akan memantau kedatangan putra-putrinya sehingga nanti kondisinya lebih aman Bapak Ibu. Nah, ini untuk areanya, saya rasa juga Bapak Ibu sudah kadang-kadang ada yang sering datang ke sekolah, gedung SMP itu kan berada di paling ujung sehingga boleh dikatakan memerlukan waktu yang agak panjang untuk bisa sampai ke gedung SMP. Andaikan mau cuci tangan lagi di sekolah pun juga disiapkan tempat cuci tangan portable. Ini andaikan nanti mau cuci tangan lagi itu juga diizinkan. Di beberapa tempat juga sudah kami sediakan, termasuk di lantai 2, di lantai 3 itu sudah kami persiapkan untuk tempat cuci tangan sehingga nanti kebersihan putra-putrinya itu bisa lebih terjaga. Nah, setelah sampai di gedung SMP, Bapak Ibu, kami belum mengizinkan putra-putrinya untuk langsung ke ruangan. Nah, nanti di sini akan ada tim Satgas yang akan mengukur suhu siswa. Jadi meskipun tadi di depan sudah diukur, nanti di sini kami pun akan mengukur dan akan dijaga oleh tim Satgas. Nah, di sini akan kami data, sehingga nanti ketika putra-putrinya datang, suhunya berapa akan kami tulis. Jadi tidak kami biarkan langsung ke
ke ruangan, tetapi nanti akan diarahkan dulu oleh tim Satgas akan mencatat, nanti akan ada dua personil yang ada di sini. Nanti menggunakan yang face dan juga menggunakan termogan. Andaikan kondisinya ada beberapa siswa-siswi yang akan masuk ke area gedung SMP. Nah, setelah nanti putra-putrinya diukur ataupun di sini mengukur cek suhu, yang selanjutnya itu adalah putra-putrinya wajib melewati bilik disinfektan yang ada di sini. Ya, setelah mengukur suhu, nanti putra-putrinya melalui bilik yang ada di sini langsung masuk, dan nanti untuk ke ruangan harus mengikuti jalur yang sudah ditentukan. Ini sudah menjadi arahan dan juga ketentuan dari sekolah. Ya. Sehingga nanti jalur yang dilalui adalah ruang TU, depan ruang TU, terus juga di sini ada kantor kepala sekolah, ada ruang guru ke arah utara. Alurnya adalah seperti itu. Untuk naik ke lantai 2, tangga yang digunakan adalah selasar yang ada di depan ruang kantor TU dan seterusnya. Nah, sampai nanti naiknya melalui tangga sebelah utara, atau kalau Bapak Ibu pernah datang ke area sekolah yang ke arah toilet itu kan bisa lurus terus. Nah, sebelum ke toilet itu kan di situ ada persimpangan, nah di situ ada tangga, itu adalah tangga khusus naik. Nah, kami akan coba untuk biasakan seperti ini, sehingga nanti ketika PTM itu jalur yang kita lalui adalah seperti ini. Baik di sesi 1 ataupun sesi 2, jalur yang harus dilewati adalah seperti ini. Nah, nanti untuk naik ke ruang ANBK ataupun nanti ada yang namanya ruang transit. Nah, nanti ruang transit untuk sesi pertama itu ada 2 ruang, ruang 1 dan ruang 2. Nah, nanti lewatnya lantai 2 seperti ini ya Bapak Ibu. Sehingga meskipun di situ tadi ada tangga untuk bisa naik ke lantai 3, tetap jalur yang harus dilalui adalah depan koridor yang ada di lantai 2. Lewatnya di sini, di lantai 2 menuju tangga selatan. Nah, ini kalau semisal kita lurus terus ke selatan yang ada di sini, nanti turunnya itu dekat di dekat ruang TU. Nah, nanti setelah ini, nah untuk masuk ke ruang transit itu ada di lantai 3, itu atau ada di aula. Nah, lewatnya sini. Sehingga di sini digunakan untuk nanti putra-putrinya naik ke aula. Nanti untuk ruang transit putra-putrinya, itu di sesi yang pertama itu kan akan ada 2 ruang penggunaan ANBK. Nah, nanti akan kami pisah di sini. Di aula ini akan kami pisah, nanti yang ada di sebelah kanan, yang ada di sini, ini adalah ruang 1, dan yang di sebelah kiri ini adalah untuk nanti berada di ruang 2. Dan untuk mengantisipasi, karena nanti untuk pelaksanaan ANBK ini adalah 2 hari, sehingga nanti di tempat duduk putra-putrinya itu akan kami berikan nomor. Sehingga putra-putrinya wajib menggunakan nomor yang sama di hari pertama dan juga di hari yang kedua. Nah, nanti akan kami berikan nomor di situ di setiap porsinya, sehingga nanti itu menjadi tempat duduk selama 2 hari pelaksanaan ANBK. Ya, jadi di sesi yang pertama, yang datang sesi pertama itu kan pagi, pukul 7.30 itu sudah mulai, sehingga sebelum 7.30 paling tidak sekitar pukul 7 itu kami harapkan putra-putrinya sudah datang di sekolah, karena nanti kan juga akan ada doa bersama, nanti juga akan ada pengarahan lagi dari Bapak Ibu panitia ANBK, sehingga kalau bisa waktunya jangan sampai terlalu mepet. Nah, untuk yang sesi 2, ini kan datangnya lebih siang Bapak Ibu. Untuk yang sesi 2 kami gunakan ruangan kelas yang lain. Ruangnya berada di lantai 2. Kalau kami katakan di sini adalah ruang kelas 8C. Nanti kami akan berikan arahan juga untuk putra-putrinya.
transit ruang 2, ini ruang ataupun ruang pengarahan di sesi yang kedua. Kondisi ruangan kami pastikan bahwa ruangan steril, jendela terbuka, maksimal dalam satu ruang adalah 15 meja dan 15 kursi, karena itu menjadi suatu ketentuan yang harus diikutin, tidak boleh lebih dari 15. Jadi di satu ruangan ini adalah maksimalnya 15 peserta. Jarak minimal 1,5 meter, siswa duduk sesuai nomor tempat duduk dan tidak boleh berpindah tempat, sama seperti yang berada di ruang transit di sesi 1. Jadi sama, nanti akan kami gunakan, di sini akan kami gunakan nomor-nomor, dan itu menjadi tempat duduk peserta didik selama 2 hari, tidak boleh berpindah-pindah tempat. Nah, untuk menuju ruang pelaksana ANBK, kalau untuk sesi 1, karena tadi sudah berada di aula Bapak Ibu, mungkin saya bisa kembali back sebentar. Nah, nanti untuk yang berada di lantai 3 atau sesi pertama, nanti keluarnya langsung berada di pojokan sini. Di sini ada pintu Bapak Ibu. Di sini ada pintu, sehingga nanti langsung berhadapan ke ruang ANBK. Ruang ANBK nanti akan ada 2 ruangan. Nah, nanti kalau semisal keluar dari aula tadi, keluar dari pintu aula tadi, nanti langsung akan berhadapan dengan koridor seperti ini. Ruangannya ini adalah ruangan 1, dan di sebelah kiri itu yang tadinya ruangan kelas kami gunakan untuk ruang 2. Jadi semua peralatan komputer dan lain sebagainya sudah kami masukkan di situ. Nah, untuk yang sesi 2, kami gunakan tangga yang sebelah utara Bapak Ibu. Ya, kalau tadi sesi pertama itu tangga sebelah selatan, kami untuk sesi yang kedua kami gunakan tangga yang sebelah utara, karena dengan tujuan agar putra-putrinya tidak bertemu, sehingga mengurangi mobilitas yang ada. Nah, untuk sesi 2 tadi ruangannya ada di sini ya Bapak Ibu. Nah, ruangannya ada di sini. Ini adalah ruangan sesi 2. Sehingga ketika naik tangga lantai 1, nanti tinggal lurus sedikit di sebelah kanan. Nah, di sini adalah ruang untuk sesi 2, sehingga naiknya lebih efisien dan juga lebih efektif menggunakan tangga yang berada di utara. Kalau tadi yang sesi 1 itu harus melalui jalur koridor lantai 2 yang ada di sini, jadi ke arah selatan. Kalau yang sesi 2 nanti tinggal melalui tangga yang ada di utara, dekat yang ada di sini. Nah, ini untuk ruangannya Bapak Ibu. Untuk ruangan pertama yang digunakan untuk ANBK adalah ruang lab komputer. Dalam ruang lab komputer di sini maksimal adalah 15. Dan di ruang 2 di lantai 3, ruang 2 lantai 3 ini juga biasanya kami gunakan adalah ruang kelas 9C. Nah, di sini pun juga sama, maksimalnya adalah 15 komputer. 15 komputer yang akan digunakan oleh putra-putrinya dalam pelaksanaan ANBK. Nah, di sini setelah selesai pengerjaan ANBK, siswa keluar ruangan berurutan sesuai nomor. Jadi entah masuk ataupun keluar, nanti putra-putrinya berurutan sesuai dengan nomornya, dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir, keluarnya pun juga sama. Nah, setelah pelaksanaan ANBK sesi 1, maka ruang akan disterilisasi. Nanti akan kami semprot menggunakan disinfektan, sehingga sebelum putra-putri yang sesi kedua masuk, ruangan sudah kami semprot sebelumnya. Nah, karena ada spare waktu kurang lebih sekitar 30-40 menit dari sesi 1 dan sesi 2, itu kan waktu yang cukup lama untuk dari tim Satgas untuk membersihkan ruangan dan juga menyemprot. Yang kami semprot bukan hanya ruangannya, tetapi juga MOS dan lain sebagainya, itu juga akan kami lap menggunakan disinfektan. Nanti kami akan menggunakan lap yang sudah kami berikan disinfektan untuk kami mengelap alat-alat yang sudah dipakai ketika sesi pertama. Nanti setelah itu nanti baru putra-putri yang sesi kedua baru bisa mulai masuk ke ruangan. Nah, setelah nanti selesai pelaksanaan ANBK, entah sesi 1 ataupun sesi 2, nanti putra-putrinya kembali lagi ke ruang transitnya. Jadi tidak diizinkan untuk langsung meninggalkan area sekolah, tidak diizinkan untuk langsung pulang.
Nanti putra-putrinya kembali lagi ke ruang transit. Kami akan bekerja sama dengan tim keamanan, sehingga nanti kami pun akan membawa HT, keamanan pun juga akan sama. Nanti minta tolong untuk orang tua yang akan menjemput siswa, itu melaporkan kepada keamanan atas nama siapa, kelas berapa, nah nanti disampaikan ke Satpam, sehingga Satpam nanti akan berkoordinasi, akan berkomunikasi dengan tim Satgas. Nanti di ruang transit, itu putra-putrinya juga tidak kami tinggal sendirian. Nanti akan ada Bapak Ibu yang menunggu, dan sehingga nanti akan mendapatkan informasi dari Bapak Keamanan. Nah, nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang menunggu, akan menyampaikan ke putra-putrinya, baru putra-putrinya diizinkan untuk meninggalkan area sekolah, kalau memang orang tua sudah menjemput ke sekolah. Nah, jadi sehingga andaikan ada orang tua yang tidak bisa menjemput putra-putrinya untuk ketika pulang, itu mohon disampaikan ke sekolah, minimal disampaikan ke wali kelas, agar nanti wali kelas juga memberikan informasi kepada panitia ANBK dan juga dari tim Satgas. Nah, untuk jalur turunnya Bapak Ibu, jalur turun nanti semuanya entah sesi 1 ataupun sesi 2, nah, wajib menggunakan tangga yang berada di selatan. Ketika turun langsung di dekat ruangan TU, semuanya harus melewati tangga yang ada di situ. Tidak boleh lagi menggunakan tangga yang ada di utara ataupun di dekat ruang kelas 7D. Atau yang tangga yang ke arah toilet, itu tidak diperbolehkan untuk turun. Nah, ini jadi nanti untuk putra-putrinya entah sesi 1 ataupun sesi 2, turunnya harus melalui tangga yang ada di sini. Nah, ini untuk tambahannya Bapak Ibu. Kami juga menyediakan ruang isolasi untuk mengantisipasi andaikan ada ketika sudah masuk ke area sekolah, tiba-tiba ada yang mungkin suhunya tinggi atau tiba-tiba panik terus ada kurang sehat. Nah, kami menyediakan satu ruang isolasi di mana ruangan atau tempatnya ini kami gunakan kelas 7A, ini di samping ruang guru, sehingga lokasinya strategis ketika nanti ada orang tua yang menjemput, tapi kami juga tidak mengharapkan nanti ada putra-putri yang sakit, tentunya tidak seperti itu. Tetapi kami mengantisipasi andaikan ada sesuatu hal yang terjadi. Kami berikan di sini lokasinya yang strategis di kelas 7A, di lantai bawah, kondisi kelas yang steril, disediakan juga nanti akan ada tempat tidurnya, siapa tahu biar putra-putrinya itu biar bisa lebih rileks, disediakan obat, semua jendela juga kami buka yang ada di situ sehingga sirkulasi udaranya bisa lebih lancar Bapak Ibu. Nah, kepulangan siswa di sini orang tua yang akan menjemput tidak kami izinkan untuk sampai masuk ke dalam. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan Bapak Security, silahkan bisa menunggu sebentar berada di gerbang tengah. Di sini sudah ada beberapa tempat duduk di sini. Nanti kan ya kurang lebih menunggu putra-putrinya turun dari gedung SMP sampai dengan ke depan ya paling lama maksimal sekitar 3 sampai 5 menit lah putra-putrinya. Nah, nanti bisa untuk menunggu di ruangan ini. Nah, dan untuk tata tertib secara umum untuk putra-putri yang datang ke sekolah, mohon untuk ini juga bisa diperhatikan Bapak Ibu, untuk seragam yang digunakan lengkap sesuai jadwal. Karena untuk ANBK di SMP Budi Mulia itu kan dilaksanakan di tanggal 4 dan tanggal 5, itu hari Senin dan hari Selasa. Seragam yang digunakan juga seragam hari Senin dan Selasa. Nah, ini kan seragam kayaknya ada juga yang mungkin putra-putrinya itu lupa kalau hari Senin apa, hari Selasa apa. Nah, hari Senin itu menggunakan baju putih OSIS, menggunakan rok atau celana pun juga yang berwarna putih, dan menggunakan lencana. Lencana dipasang di kerah baju sebelah kiri. Lencana ataupun pin yang ada logonya SMP Budi Mulia itu dipasang di bagian kerah baju di atas sebelah kiri. Nah, di hari Selasa putra-putrinya menggunakan baju putih OSIS, rok ataupun celananya menggunakan yang berwarna biru, dan menggunakan dasi. Mohon ini untuk segala ketentuan, seragam ini juga bisa diikuti Bapak Ibu. Ini bisa di screenshot atau seperti apa juga boleh. Nanti pun juga
kami tetap akan memberikan pengarahan lagi kepada putra-putrinya. Nah, dan juga tetap wajib menggunakan sepatu, menggunakan kaos kaki, sepatu dan kaos kaki juga wajib yang dari sekolah. Ini juga wajib untuk digunakan. Nah, untuk kerapian dalam hal yang lain, itu rambut untuk putra rambutnya pendek, dipendekin yang rapi, tidak perlu yang pendek-pendek banget juga nggak masalah, tetapi rapi Bapak Ibu, misalkan pendek rapi. Dan untuk yang putri itu kalau rambutnya panjang wajib untuk dikucir Bapak Ibu. Pak Septi, bentar. Ya, Pak Sigit. Mungkin sedikit usulan untuk hari Selasa. Ini kan satu momen yang mungkin ditunggu oleh anak-anak ya, berkaitan dengan bisa kehadiran di sekolah dan kita punya seragam khusus Budi Mulia gitu ya. Kalau diperkenankan untuk hari Selasa itu pakai putih kotak-kotak ya. Jadi itu salah satu kebanggaan mereka bisa menggunakan baju yang menjadi ciri khas mereka di ujian yang mungkin sekali seumur hidup mereka lakukan gitu. Baik Pak Sigit, terima kasih untuk arahannya. Baiklah Bapak Ibu, untuk hari Selasa ini nanti akan kami berikan informasi lebih lanjut. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sigit bahwa inilah yang menjadi ciri khas dari Budi Mulia Bapak Ibu. Kami pun juga selalu menanamkan kepada putra-putrinya bahwa ya suatu kebanggaan lah kita bisa berproses bersama SMP Budi Mulia. Meskipun sekolah itu hanya 3 tahun, tetapi kan segala sesuatu hal, proses segala sesuatu halnya, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan Bapak Ibu, segala sesuatu hal bahwa itu menjadi sesuatu hal yang setidaknya selalu bisa diingat sepanjang hidup, biasanya kan seperti itu. Nah, untuk hari Selasa nanti akan kami informasikan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sigit bahwa itu menjadi suatu kebanggaan kita di SMP Budi Mulia. Nanti seragamnya menggunakan putih kotak, dan menggunakan dasi kotak juga Bapak Ibu. Kalau untuk yang kotak itu baju putihnya yang logonya ada logo SMP ya Bapak Ibu. Jadi karena yayasan atau SMP Ibu? Ya, Yang terbaru. SMP biru. Ada listnya biasanya. Nah, itu yang terbaru. Karena kan baju putih ada OSIS sama ada baju putih yang yayasan. Nah, itu dari pemaparan dari tim Satgas Bapak Ibu. Nah, nanti selama ketika Bapak Ibu menjemput putra-putrinya tetap dipatuhi protokol kesehatan yang ada, setidaknya bahwa kita yang lebih dewasa ini harus bisa menjadi contoh yang baik untuk putra-putri kita. Sebelum kita menerapkan segala sesuatu halnya kepada putra-putri kita, ya alangkah baiknya bahwa kita ini selalu menjadi contoh, sehingga bahwa putra-putri kita pun juga akan menjadi meneladani kita kalau kita bisa memberikan contoh yang baik dan juga bisa menjadi teladan yang baik. Begitu juga ketika dalam perjalanan pulang, ya segala sesuatu halnya, lalu lintas dan lain sebagainya, itu juga minta tolong untuk bisa ditaati dengan sebaik-baiknya. Baiklah, terima kasih banyak pada Bapak Ibu semuanya. Ini tadi pemaparan dari tim Satgas. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Ningrum selaku pembawa acara pada malam hari ini. Terima kasih Ibu Ningrum. Baik, terima kasih Pak Septi yang sudah menyampaikan bagaimana nanti protokol kesehatan selama mengikuti ANBK. Jadi Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Pak Septi tadi, bahwa kami sekolah sudah mengusahakan semaksimal mungkin sarana dan prasarana yang nanti akan mendukung protokol kesehatan selama putra-putri ada di sekolah, sehingga bisa meminimalkan hal-hal yang tidak kita kehendaki. Baik Bapak Ibu, ya Pak, silakan mungkin Pak. sebelum ditutup berkaitan dengan pakaian, ya kan, karena mungkin sudah lama juga anak-anak ini di rumah. Kalau mungkin tadi ada beberapa pakaian yang kesulitan, bisa sebenarnya harus dibagi kontak person Satgas ataupun tim ANBK, sehingga kalau ada pertanyaan nanti orang tua bisa berkomunikasi ya, nanti bisa tolong di-share-kan. Mungkin ada yang kesulitan seragam atau apa, nah ini kan tugas kita untuk menyiapkan gitu ya. Seandainya ada yang mungkin sudah kekecilan dan sebagainya, ini kan perlu kita antisipasi juga ya. Jadi minta tolong nanti untuk tim Satgas dan tim ANBK bisa memberi satu kontak person lah untuk orang tua bisa berkomunikasi gitu ya. Jadi tidak harus melalui wali kelas ya, tapi bisa langsung ke
tim yang menangani itu. Ini usulan dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Sigit, nanti akan kami sampaikan kontak person untuk mana tahu orang tua ada yang mau dikomunikasikan sehubungan dengan kelengkapan putra-putri untuk mengikuti. Baik, untuk acara yang terakhir ada tanya jawab, mungkin diberi kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan ada apa sesuatu yang belum jelas mau ditanyakan, kami berikan kesempatan untuk dua penanya dulu. Silakan Bapak Ibu. Adakah yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas, sudah semakin jelas gambarannya seperti apa? Bu Ning, sambil menunggu mungkin Pak Sugi, link absen bisa dibagikan, Pak. Baik, Bu Catherine. Bapak Ibu yang saya hormati orang tua siswa peserta ANBK tahun ini, saya akan memberikan link daftar hadir pertemuan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu silakan akses di chat box ataupun chat room yang ada di Zoom kita ini. Saya akan posting di sana. Silakan Bapak Ibu di daftar hadir ini juga kami memintakan dengan sangat kesediaan Bapak Ibu untuk mengkonfirmasi kira-kira kesediaan Bapak Ibu untuk mengikut sertakan peserta didik kita untuk mengikuti AN di SMP Budi Mulia pada tahun ini. Mohon diberikan konfirmasi Bapak Ibu. Apapun itu akan kami sangat menghargainya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sudah ada daftar hadir di kolom chatnya, jadi silakan diisi dulu, sekaligus diminta untuk konfirmasinya kembali untuk mengizinkan, besar harapan kami untuk Bapak Ibu mengizinkan putra-putrinya mengikuti AN pada tanggal 4 dan 5 Oktober nanti. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau ditanyakan di kesempatan tanya jawab ini? Ya, permisi, Bu. Ya, silakan Mama Mario. Ya, Persilakan, Pak. Ya. kondisi Rio kan kakinya jalannya masih belum kuat. Apa ada pengecualian bisa diantar ke ruangan gitu? Oke, baik. Pak Septi mungkin yang bisa ini untuk kondisi Rio, Pak Septi. Ya, baik. Terima kasih Bu Ningrum. Untuk Rio, nanti akan kami bantu Bapak Rio. Kalau untuk pas waktu kedatangan silahkan nanti, tapi tetap harus dicek dulu suhu tubuhnya karena nanti Bapak juga masuk ke area sekolah, itu kami juga minta tolong untuk nanti baik Rio ataupun Bapak itu nanti tetap diukur suhunya terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam area kompleks sekolah. Ya, baik, Pak. Iya, baik. Jadi untuk Rio ya, karena memang kondisinya belum memungkinkan untuk di ruang ujian, karena ruang ujiannya di lantai 3, nanti kami siap untuk mengantarkan sampai ke tempat ujian, Pak. Seperti itu. Boleh. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bapak. Apakah ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Ataukah sudah cukup jelas? Silakan Bapak Ibu, mumpung kita bisa berjumpa dalam pertemuan virtual kita, kalau ada hal-hal yang mungkin masih mengganjal atau belum jelas atau seperti apa, nah disinilah forum kita untuk berdiskusi gitu ya. Sekali lagi kami dari sekolah pasti ya menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan dari pemerintah ya. Apapun itu harus kita lakukan dan kita jalani. Itu ya, Bapak Ibu. Dan selama nanti persiapan pun kami selalu mendampingi anak-anak. Ya, selama persiapan kami juga adakan Zoom dengan anak-anak terutama untuk penguatan mental mereka. Ya. Di Budi Mulia bukan hanya mengejar daripada kemampuan intelektualnya saja,
tapi dari kepribadian, karakter, memiliki mental yang baik. Ini yang akan kita tanamkan, gitu ya. Jadi kami mohon doa dan dukungannya tentunya dari orang tua. Kita sama-sama saling berkomunikasi. Maka nanti untuk orang tua itu akan diberikan kontak person di entah tim Satgas maupun pihak sekolah, sehingga kalau ada sesuatu itu silahkan dikomunikasikan, ditanyakan kepada yang bertugas pada kontak person yang akan disampaikan oleh tim kami, gitu ya. Mungkin ada Ibu Bapak yang mau bertanya sejauh apapun berkaitan dengan ANBK maupun PTM. Ya, sekali lagi ini juga salah satu uji coba pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang nanti kemungkinan akan dimulai di bulan Oktober. Sama, isinya satu kelas adalah 15 siswa. Ya, sama, isinya 15 siswa. Ada Ibu Bapak yang mau bertanya? Atau anak-anak mungkin? Oh, itu ada yang raise hand, Angelin. Ya, mau tanya, Pak. Ya, Kalau yang silakan. belum vaksin boleh hadir tidak? Ya, boleh, Ibu Bapak, boleh. Karena apa? Pengalaman untuk SD pun sudah mulai PTM. Bahkan Ibu Bapak, saya beritahu di sini ya, yang harusnya PTM itu dimulai tanggal 1 Oktober, tadi siang itu dirubah mulai besok. Untuk SD Budi Mulia ini mulai besok harus PTM. Mendadak begitu, bagaimana perasaan sekolah dan orang tua untuk menyiapkan itu ya. Padahal informasi dari dinas itu tanggal 1 ternyata tadi dirubah tanggal 29 harus mulai PTM. Nah, untuk SMP Budi Mulia masih menunggu setelah ANBK selesai. Begitu ya. Karena memang ada sedikit perubahan-perubahan. Kalau kemarin, kalau pas SMP ANBK semua PJJ, ternyata berubah lagi. Nanti yang pas SMP ANBK, yang PJJ hanya tingkat SMP. SMA, SD, TK, SMK, PTM. Begitu ya. Ya, jadi kami itu kadang mengikuti ya. Pemerintah ya agak kewalahan karena sering berubah-ubah kebijakan ya. Tapi tentu itu sudah melalui pertimbangan. Ya, itu. Sekali lagi untuk vaksin ya, untuk vaksin ini sekarang bukan menjadi syarat utama, begitu ya. Karena SD kan juga sudah boleh PTM dan ANBK juga ya, bahkan PAUD juga. Gitu ya. Tapi kami akan usahakan untuk anak-anak kami yang belum, nanti kita akan data dan kita akan dorong untuk bisa mengikuti vaksin kalau sudah berumur 12 tahun plus 1 bulan atau yang pernah terpapar itu sudah lebih dari 3 bulan. Begitu, Ibu. Mungkin sedikit tambahan Pak Sigit. Yeah. Untuk yang wajib vaksin itu adalah Bapak Ibu guru ya Pak Sigit ya. Kalau untuk siswa itu kan Betul. itu belum divaksin Yeah. tapi sudah boleh PTM, tetapi yang diwajibkan untuk sudah vaksin ketika akan PTM itu adalah Bapak Ibu gurunya. Dan kami di sini di SMP Budi Mulia, puji Tuhan, semua Bapak Ibu guru serta karyawan sudah divaksin 1 ataupun divaksin yang kedua. Masih ada? Monggo Ibu Bapak yang masih mungkin ada keraguan atau apa, biar lebih jelas begitu ya. Gambarannya seperti apa dan seperti apa begitu. Baik, kalau tidak, monggo Bening. Bapak Ibu, Saya sekali lagi mohon memberikan waktu sebentar untuk mengisi daftar hadir kita karena belum semua mengisi daftar hadirnya. Daftar hadir linknya saya sematkan di kotak chatnya di pertemuan kita ini. Kalau mungkin bisa sambil dibagi di grup WA anak, biar mereka anak-anak membantu orang tua untuk mengisi daftar hadir. Ada yang raise hand, Bu? Ada yang raise hand lagi Pak Sigit. Andrew Cornelius. Monggo, silakan. Silakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam, Pak. Yang saya mau tanyakan, kalau misalnya sudah pakai masker, terus kemudian saya tambahkan lagi untuk face shield, dan kemudian dengan kerudung kepala, begitu apakah diperbolehkan? Sangat dibolehkan ya. Sekali lagi ini bentuk proteksi dari orang tua. Monggo, silahkan, dan memang yang penting anak nyaman, begitu Pak. Mohon itu untuk anak nyaman. Jadi kami
itu selalu mendukung apa yang menjadi keinginan orang tua untuk melindungi putra-putri kita. Ya, apapun itu akan pasti kami juga tidak akan kita seperti apa begitu. Silakan. Ya, silakan, itu salah satu. Ya. Itu salah satu bentuk proteksi kita. Ya, tapi yang terpenting anaknya nyaman dalam menggunakan APD-nya. Monggo, silakan. Saya rasakan itu juga tidak berlebihan, ya, seperti itu. Monggo Pak, silakan. Mungkin tim bisa nanti juga mencatat hal tersebut. Kalau ada usulan orang tua dan seperti apa, itu bisa ditindaklanjuti. Terima kasih Pak. Thank you, Pak. Masih ada? Monggo Bu Ning. Sepertinya sudah tidak ada, Pak. Bapak Ibu, sekali lagi kami mengingatkan untuk mengisi daftar hadirnya yang sudah disampaikan oleh Pak Sugi di kolom chat-nya ya. Melalui Zoom ini ada kolom chat, silakan diklik linknya, isi daftar hadirnya, dan sampaikan juga di situ konfirmasi Bapak Ibu untuk mengizinkan putra-putrinya mengikuti ANBK nanti. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami akan tutup pertemuan kita malam hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Yudo. Kepada Bapak Yudo, kami persilahkan Pak. Terima kasih. Bapak Ibu guru, serta para orang tua peserta kelas 8 yang bertemu pada malam hari ini. Doa akan kita pimpin secara Katolik, dan yang lain silakan bertemu agama masing-masing. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah dan Bapa, berilah kami rasa tanggung jawab supaya dapat menjalankan tugas yang telah kami terima pada malam hari ini dengan sebaik-baiknya berkehendak. Bapa, berilah kami rasa tanggung jawab terhadap diri kami masing-masing, supaya kami tidak menyiapkan segala karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Rasa tanggung jawab terhadap orang tua, supaya kami dapat berbuat guna membalas segala kasih sayang dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Bapa, kuasailah budi kami supaya kami hanya mencari yang benar. Kuasailah kehendak kami supaya kami hanya menginginkan yang baik. Kuasailah hati kami supaya kami saling mengasihi sesama kami. Bapa, kami mohon semoga acara kami yang akan pada tanggal 4, 5 di bulan Oktober nanti bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kami mohon semoga Roh Kudus selalu bercampur tangan untuk semuanya. Tuhan, berilah kami hati yang damai dan malam yang tenang. Semoga esok hari kami dapat bangun dengan tenaga dan semangat yang baru. Bunda Maria, doakanlah kami. Santo Yusuf, lindungi dan jagalah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Baik. Sigit, Bapak Ibu Guru semuanya. Terima Buningrum, kasih Pak Yudo. sebentar, Ya, Buningrum. ya Pak, silakan. Pak Sugi, Semua Bapak Ibu. Bapak Ibu, Pak Sugi, Ya, Pak. ini ada, mumpung ini kan kita belum keluar, ini ada anak yang nanya ke saya, mohon untuk nanti bisa diberikan penjelasan sekalian. Untuk yang cadangan itu bagaimana Pak Sugi? Jadi minta tolong biar nanti mumpung kita kan belum keluar bisa diberikan penjelasan yang lebih jelas lah. Ya. Bapak Ibu, bagi yang cadangan, memang ya kami sampaikan di forum ini, beberapa dari orang tua yang menjadi peserta AN ini, ada yang belum mengizinkan anaknya untuk mengikuti AN tahun 2021 di SMP Budi Mulia. Oleh karena itu, nanti kami sangat mengharapkan kehadiran yang siswa yang menjadi cadangan untuk hadir pada saat ANBK nanti,
karena kami tidak bisa mengganti, kami hanya bisa nanti untuk men-setting itu di saat hari hanya. Oleh karena itu nanti yang cadangan itu akan kita ikutkan Pak, karena beberapa orang tua untuk tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti, maka nanti yang cadangan kita ikutkan begitu Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Sugi. Sudah Pak Septi? Sudah Ibu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu sediakan untuk bersama-sama di sini membahas pelaksanaan ANBK. Dengan demikian, seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon dukungan doa semoga nanti ANBK dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika selama membawakan acara ini ada yang kurang berkenan ataupun ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Sekali lagi, saya mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya. Tidak lupa saya mengingatkan untuk Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, silakan mohon untuk diisi absensinya yang ada di kolom chat. Terima kasih Bapak Ibu bagi yang sudah mengisi, silakan kami persilakan untuk undur diri. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat malam. Malam. Terima Selamat kasih. malam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu. Terima kasih Mama Samuel Gautama. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Malam Bu. Terima kasih, Bu. Nanti chat saya Bu ya. Ada sesuatu Ya. di chat saya nanti ya.